Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah analisis biaya pelayanan kesehatan sesi ke-12 dengan judul konsep alokasi biaya dengan metode direct. Saya Ade Heriana, dosen program studi kesehatan masyarakat Universitas Desa Unggul. Hari ini kita masuk pada sesi ke-12, yaitu praktikum analisis biaya atau praktikum alokasi biaya dengan metode direct. Capaian pembelajaran adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep alokasi biaya dengan metode simple atau direct, memahami dan menjelaskan perhitungan alokasi biaya dengan metode simple atau direct. Nah, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, ada dua kelompok besar dalam metode alokasi biaya, yaitu alokasi biaya dari satu departemen pendukung dan dari dua atau lebih departemen pendukung. Untuk metode dua atau lebih pendukung ada 4 metode, di mana pada hari ini kita akan mempelajari dengan metode langsung atau direct method. Seperti saya jelaskan, ya, untuk skema alokasi biaya dari 2 atau lebih departemen itu ada 3 jenis, yaitu pertama alokasi 2 ke 1, ya, pendukung ada 2, operasional 1, atau dari 2 ke 2, 2 pendukung ke 2 operasional, atau dari N pendukung ke N operasional. Bagaimana dengan skema alokasi biaya direct itu sendiri? Nah, pada skema direct method, ya, ini adalah dilakukan alokasi secara langsung. Jadi dari unit pendukung 1 ke operasional 1, pendukung 1 ke operasional 2, dari unit pendukung 2 ke operasional 1, dari unit pendukung 2 ke operasional 2, atau dari unit pendukung N ke unit operasional yang ke N, atau ke 1, 2, sampai dengan N. Jadi direct method itu artinya antara pendukung dan operasional saling terjadi alokasi gitu loh, masing-masing pasangan ini, ya, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah yang dialokasikan, tentunya harus ada cost driver. Nah, cost driver ini berbeda-beda tergantung departemen pendukungnya. Jadi kalau misalnya tergantung departemen pendukung dan biaya tidak langsung terjadi. Misalnya di departemen keuangan, ya, terjadi biaya bunga pinjaman, maka cost drivernya adalah jumlah pemakaian uang pinjaman tersebut misalnya. Atau di SDM, ya, biaya tidak langsung, misalnya ada biaya rekrutmen, lalu ada biaya pelatihan, maka biasanya cost drivernya adalah jumlah karyawan. Lalu dari departemen pengadaan atau logistik misalnya, biaya tidak langsungnya adalah biaya logistik, di mana cost drivernya adalah jumlah obat atau jumlah alkes. Dari departemen binatu atau laundry, biaya tidak langsungnya adalah biaya laundry atau pencucian, yang cost drivernya itu adalah berat laundry dalam kilogram. Kemudian kalau departemen pendukungnya adalah pemeliharaan, maka biaya tidak langsungnya adalah pemeliharaan, dan cost drivernya adalah waktu pemeliharaan dalam jam. Sementara untuk departemen pendukung bagian umum, ya, biaya tidak langsungnya ada 2, listrik dan air. Jika biayanya listrik, maka cost drivernya adalah jumlah daya atau kilowatt jam, dan biaya airnya adalah biasanya dalam volume air atau meter kubik. Sementara untuk departemen sistem informasi, biaya tidak langsungnya misalnya biaya data, yang cost drivernya itu adalah bandwidth dari data tersebut atau dalam gigabyte misalnya. Dan terakhir, dari departemen pendukung pemasaran, biaya tidak langsungnya adalah biaya marketing, di mana cost drivernya adalah jumlah jasa atau jumlah pasien. Jadi ini adalah jenis-jenis cost driver yang jumlahnya ditentukan oleh departemen pendukung dan biaya tidak langsung yang diperoleh.